Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jika ada yang lebih sibuk dari admin Starting 11 Story yang sedang membasmi komen-komen sampah dari akun judul, itu adalah admin media sosial Manchester City. Lagi ribet menyusun konten untuk mengumumkan Abdulkadir Husanov, pemain baru yang lain udah keburu dateng. Numpuk deh kerjaan. Well, City memang sedang aktif-aktifnya mendatangkan pemain baru di bursa transfer kali ini. Cara ini diharapkan jadi solusi jitu untuk memperbaiki kedalaman skuad di sisa musim 2024-2025. Karena City yang mengalami krisis cedera masih aktif di 4 kompetisi musim ini. Jika tidak menambah pemain, bisa dipastikan City akan kesulitan mengakhiri musim dengan baik. Melihat daftar pemain yang telah didatangkan oleh City, Mimin jadi penasaran bagaimana Pep Guardiola akan memaksimalkan mereka. Penasaran juga? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Tapi sebelum kita membahas bagaimana Pep Guardiola menggunakan pemainnya, emang siapa saja sih pemain baru Manchester City di bulan Januari kali ini? Yang pertama sudah kita spill di awal tadi, Abdulkadir Husanov. Pemuda 20 tahun yang bakal jadi pembuka pintu gerbang pemain-pemain Uzbekistan di Liga Inggris. Meski baru berusia 20 tahun, pengalaman Husanov tidak bisa dipandang sebelah mata. Di usianya yang masih muda, ia sudah mengantongi 31 caps bersama skuad utama Longs. Secara perawakan pun, Husanov tidak seperti pemain Asia lain. Dia tumbuh tinggi dan kekar. Mirip-mirip Kim Min-jae lah ya. Pemain selanjutnya adalah Vitor Reis. Manajemen City memandang Reis bak sebuah permata di sepak bola Brazil. Reis ditemukan melalui tim scouting City yang kerap berseliweran di liga-liga Amerika Latin. Usianya masih 19 tahun, meski begitu konon dirinya punya potensi yang sangat besar. Selain lini belakang, lini depan pun jadi perhatian Manchester City bulan ini. Sejauh ini setidaknya sudah ada 2 pemain depan yang bergabung ke skuad. Yang pertama adalah Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt dan yang kedua adalah Claudio Echeverri dari River Plate. Khusus Echeverri, dirinya sudah berstatus pemain City sejak tahun lalu, namun langsung dipinjamkan kembali ke River selama 1 tahun. Pemain asal Argentina itu baru bisa berseragam biru muda pada awal tahun 2025. Nah, bermodalkan 4 pemain ini, bagaimana Pep Guardiola meramu skuadnya di sisa musim 2024-2025? Kita mulai dari Omar Marmoush terlebih dahulu. Pemain yang berusia 25 tahun ini dikenal sebagai striker serba bisa. Posisi aslinya memang penyerang tengah, namun dirinya juga bisa dimainkan di segala pos lini serang. Mau itu sayap kanan, kiri, atau second striker sekalipun, itu bukan masalah berarti bagi Omar. Di bawah asuhan pelatih Eintracht Frankfurt, Dino Topmoller, Marmoush menjelma sebagai pemain yang haus gol dan punya atribut lengkap. Dalam 1,5 musim terakhir, ia sudah mengemas 37 gol dan 20 assist dalam 67 penampilan di semua ajang. Dirinya bahkan telah lebih banyak terlibat dalam gol dari siapapun di Bundesliga, termasuk Harry Kane sekalipun. Fleksibilitasnya di lapangan memudahkan Pep Guardiola untuk mengimplementasikannya ke dalam permainan Manchester City. Namun, opsi terbaik dalam menggunakan Marmoush adalah sebagai striker kedua dalam skema 2 striker. Posisi ini akan memaksimalkan potensi Marmoush. Erling Haaland akan tetap menjadi nomor 9 Manchester City, sedangkan Marmoush akan bermain lebih bebas di sekitar Haaland. Marmoush bisa memanfaatkan akselerasi, kelincahan, dan keahlian duel 1 lawan 1-nya untuk menciptakan prahara di pertahanan lawan. Di posisi ini Marmoush juga bisa memaksimalkan kreativitasnya. Dengan bermain sedikit lebih ke belakang, dirinya bisa jadi pelayan bagi pemain-pemain lain. Mengandalkan pembacaan ruang dan kepekaan terhadap pergerakan lawan dan kawan, Marmoush bisa mengirimkan umpan matang di situasi sulit sekalipun.
Peran ini kurang lebih sama dengan pola yang dimainkan oleh Julian Alvarez musim lalu. Kalian tahu sendirilah ya, sengeri apa lini depan City saat ada penyerang kreatif yang berada di sisi Haaland. Masih dari lini depan ada Claudio Echeverri. Dirinya memiliki gaya bermain yang hampir sama dengan Omar Marmoush, namun Echeverri bermain lebih ke dalam. Posisi favoritnya pun gelandang serang, bukan striker. Akselerasi dan memecah pressing jadi atribut utama dari pemain asal Argentina ini. Kecepatan kaki dan kelincahannya dalam mengolah si kulit bundar sering membuat gelandang-gelandang lawan kewalahan untuk menjaganya. Apalagi dengan tubuhnya yang mungil, dirinya bisa dengan mudah menyelinap di area-area sempit. Jika sudah lolos dari pressing lawan, maka Echeverri biasanya melepaskan umpan-umpan kunci yang membelah pertahanan lawan. Jika melihat posisi utamanya, peran yang bisa diberikan kepada Claudio adalah gelandang nomor 10. Dirinya bisa menggantikan peran Kevin De Bruyne yang mulai angin-anginan performanya. Namun jika masih terlalu dini untuk mengemban tanggung jawab sebagai motor serangan, sosok yang pernah main di Stadion Manahan ini bisa dimainkan di posisi sayap. Namun karena posisi sayap kanan sudah penuh, maka pilihannya hanya ada di sayap kiri. Claudio Echeverri adalah ancaman nyata bagi Jeremy Doku. Jika dibandingkan, keduanya memiliki banyak kesamaan, sama-sama cepat, skillful, dan doyan menusuk pertahanan lawan. Bedanya, Echeverri masih kalah kekar aja sama si Doku. Krisis cedera pemain bertahan telah mengganggu kestabilan Manchester City musim ini. Dalam upaya meredakan kekhawatiran tersebut, Abdulkadir Kusanov pun akhirnya didatangkan. Yang menarik, Kusanov bukan bek dengan kemampuan distribusi bola yang baik macam bek-bek favorit Pep Guardiola lainnya. Selama bermain untuk Arsenal, dirinya juga jadi bek yang paling jarang menguasai bola. Rata-rata pergerakan dengan bolanya hanya 5 meter saja. Lantas bagaimana Pep mengandalkan pemuda 21 tahun ini? Perlu digarisbawahi, meski Kusanov bukan bek yang sering mendistribusikan bola, bukan berarti sentuhannya buruk. Ketenangannya di lapangan membuatnya percaya diri jika ada kesempatan yang mengharuskannya memegang bola. Yang menonjol dari Kusanov adalah kekuatan dan kemampuannya untuk merebut bola. Dia cepat, tinggi, dan agresif saat menjaga striker lawan. Dirinya bahkan dijuluki sebagai tank oleh pelatihnya Will Steele. Maka dari itu, benturan dan duel fisik bak sebuah menu sarapan bagi Kusanov. Itu jadi atribut penting bagi pertahanan City yang saat ini terlihat loyo. Lantas, bagaimana dirinya menempatkan diri di skuad Pep Guardiola? Kembali lagi, Kusanov bukan pemain yang kaku. Dia bisa memainkan peran dengan sama baiknya di skema 3 atau 4 back. Dirinya bisa digunakan untuk rotasi, karena saat ini back City yang berstatus sehat cuma Ruben Dias dan Manuel Akanji. Atau jika Pep ingin pertahanan berlapis, maka mainkan saja ketiganya dalam skema 3 back. Maka Kusanov akan mengambil semua pekerjaan kotor di sektor pertahanan. Nah, jika semua back dimainkan, tenang, masih ada Vitor Reis yang bisa dimasukkan dalam rencana Pep Guardiola. Meski berposisi asli sebagai bek tengah, Reis punya kapasitas yang cukup untuk berperan sebagai bek kanan. Nah, berhubung Kyle Walker cabut ke AC Milan, maka Reis bisa mengisi pos tersebut. Berkebalikan dengan Kusanov, Reis ini dianggap sebagai pemain belakang yang nyaman saat memegang bola. Reis sangat piawai dalam menguasai bola, baik dalam mengatur permainan dari belakang maupun dalam situasi menyerang. Atribut bagus lainnya yang telah ia tunjukkan selama bermain bersama Palmeiras adalah soal pengambilan keputusannya. Meski masih berusia 19 tahun, Reis dikenal bijaksana dalam positioning, mengatur pergerakan tanpa bolanya, menekel, dan sebagainya. Usia muda bukan batasan bagi Reis untuk membantu City kembali ke jalur yang benar. Begitulah gambaran dari Pep yang memaksimalkan pemain barunya. Gimana fans City? Masih yakin bisa nyalip Liverpool di puncak klasemen?